Habib, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ki Bagus Purwas. Apa kabar sedulur semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah sedulur semua, pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh kameramen yang bernama Ki Wulung Gesang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah sedulur, jadi di acara kali ini saya bersama Ki Wulung Gesang akan mengadakan acara Q&A, yaitu tanya jawab mengenai dunia supranatural dan ilmu hikmah. Dan pertanyaan-pertanyaannya sudah saya kumpulkan tadi dari beberapa anggota-anggota PSF, dari beberapa subscriber saya yang dari grup WhatsApp. Ada berapa, Ki Wulung, pertanyaannya itu? 12 pertanyaan. Baiklah. Jadi nanti pertanyaan dari sedulur yang tadi bertanya lewat WhatsApp akan kita jawab berdua di sini ya. Jadi bisa dikatakan kita jawab bersama-sama aja di sini sesuai dengan pengetahuan kita ya. Baik, Ki Wulung, langsung aja bacain. Baik. Pertama, Pertanyaan dari sedulur PSF nomor 1, Nandika. Ki, saya mau tanya, emang bedanya cara mengetes energi pengasihan dan energi keselamatan gimana? Ki, bagus. itu dari Ananda. Dari Nandika. Bagaimana cara mengetes energi pengasihan sama energi keselamatan? Ya. Bentar, Ki Wulung. Oke, siap. Kita boleh ngopi aja, Kak. Jadi menurut Ki Wulung gimana cara mengetes energi? Oh, jadi yang dia tanyakan itu cara mengetesnya ya? Ya, cara mengetes energi. Ya kan kemarin kita udah pernah bikin ya cara mengetes minyak pengasihan itu ya. Kalau mengetes pengasihan itu kan kita ngetesnya ke lawan jenis, berarti kita tes ke lawan jenis. Misalnya pengasihannya itu pengasihan apa ini kira-kira ya? Pelet atau pengasihan umum ya kira-kira? Gimana Ki Wulung? Pengasihan apa kira-kira yang dia maksud itu? Pengasihan berarti apa ya namanya? Pengasihan itu bukan pelet, berarti itu pengasihan berarti untuk diri kita sendiri mungkin. Berarti untuk umum semua Ya, orang biar semua menyukai orang. kita gitu. Iya, betul. Jadi cara ngetesnya gampang sih menurut saya Ki Wulung. Jadi cukup kita misalnya pengasihannya baca dulu nih. Ya. Kita baca dulu doanya, kita niatkan. Misalnya kita mau pergi ke suatu tempat yang banyak orang-orang di situ atau lawan jenis. Ya kita lihat aja reaksi orang-orang gimana gitu kan. Iya. Apakah ada orang yang tiba-tiba mendekati kita pengen nanya atau apa kan? Seperti itu kan. Iya. Itu untuk pengasihan. Untuk energi keselamatan gimana? Bagus. Nah, keselamatannya itu yang bagaimana dulu? Keselamatan kan ada yang buat kekebalan. Kekebalan kan dia juga keselamatan. Atau keselamatan dalam hal apa dulu gitu? Ya mungkin keselamatan untuk bepergian atau apa gitu. Beraktivitas, bekerja gitu kan? Ya. Ya itu cara ngetesnya gimana? Atau ini ngetes kekebalan mungkin gimana? Nah, kalau kekebalan ya kita pakai Ya. itu bisa pakai golok. Ya kalau yang kebal-kebalan sih ya kita harus tahu caranya dulu. Misalnya dia punya ilmu kebalnya, ilmu kebal yang atau ilmu kebal sakit hati. Kalau ilmu kebal apa kita misalnya baca dulu nih doanya. Doa ilmu kebalnya itu ajian apa misalnya. Terus kita pakai golok bisa kan? Kita bari apa sambil tahan napas ininya. Iya. Sambil tahan napas cara ngetesnya itu. Misalnya baca apa tarik napas tahan. Pukul
dipukul aja dulu kalau yang tingkat awal, jangan langsung diiris. Ya, ya, ya. Gitu ya. Lanjut kita pertanyaan yang kedua dari Ed Rifki Judo. Kang, Masih 5 menit. Sok, iya nah. Langsung pertanyaan ke berapa? oke kita lanjut yang pertanyaan yang kedua yaitu dari Ed Rifki _Judo. Kang, gali sunggah itu fungsinya untuk Gali apa? sunggah. Gali sungsang. Oh, gali sungsang. Gali sungsang itu fungsinya untuk apa? Oh, jadi gali sungsang itu Kang, dia itu semacam ini ya apa? Kayu ya. Ya. Kayu galinya itu, kalau gali sungsang itu mungkin yang dia maksud itu adalah apa sih namanya? Saya lupa lagi. Waringin sungsang. Ada namanya itu gali waringin sungsang. Kalau menurut saya, sepengetahuan saya itu sama sih, hampir sama apa kayu gali kelor itu. Apa fungsinya itu ya buat keselamatan, buat tolak bala itu ya, menurut kepercayaan seperti itu. Jadi intinya sih ya fungsi dari apa tadi gali waringin sungsang itu buat menolak bala atau buat keselamatan gitu kan, kalau memang sudah diaktifkan gitu power yang ada di bendanya itu. Begitu kayak belum. Oke, pertanyaan yang ketiga dari Ed Idwan. Ridwan. Oh, Idwam. Idwan. Kang Idwam. Kang Idwan. Gimana Ki? Ki mau tanya, adakah ilmu mahaguru yang bisa mendeteksi penyakit di dalam tubuh medis atau non medis? Tolong penjelasannya guru. Gimana Ki Bagus? Itu pertanyaan. Oh, jadi dia itu bertanya ilmu mahaguru. Oh, sebut saja ilmu lah ya. Ya. Ilmu yang bisa mendeteksi penyakit medis non medis. Mm-mm. Udahlah gini aja, menurut Ki Ulum ada nggak ilmuannya, gimana caranya gitu? Menurut sepengetahuan Ki Ulum gimana cara mendeteksi penyakit menggunakan ilmu? Ada nggak kira-kira? Ada sih. Ada ya kan, buat mendeteksi penyakit kan ada. Iya ada. Itu kan biasanya pakai tenaga dalam kan. Mm-mm. Kita deteksi, kita pakai telapak tangan kan, deteksi di mana arah penyakit itu. Sebenarnya sih semua keilmuan yang ada energi tenaga dalamnya semuanya bisa. Atau ilmu-ilmu yang pokoknya sifatnya multifungsi itu bisa. Ya cukup kita baca aja kunci ilmunya, terus kita niatkan mendeteksi penyakit orang tersebut ya, sambil kita telapak tangan kita itu dari kepala sampai kaki kita telusuri semua. Biasanya nanti akan ada setruman hawa panas dingin. Di situ nanti kita cek apa sih istilahnya, kita deketin aja. Kalau misalnya ada terasa, ya berarti di situ penyakitnya gitu. Ya. Udah. Lanjut. Pertanyaan yang keempat dari Ed Muklis. Dari Muklis. Ya, Kang Muklis. Kang Muklis, gimana pertanyaannya? Kalau misalkan kita punya kalung berkhodam atau benda berkhodam, misalkan cemeti ali, terus kita pakai nih, apakah ketika di terawang badan saya oleh seseorang praktis akan menampak khodam yang dicemeti ali itu, Ki, misalkan di samping atau di belakang? Oh, misalnya kita pakai benda berkhodam, bisa cemeti ali, bisa kalung, cincin atau apapun. Ya. Terus kita pakai bendanya. Apakah orang yang memiliki mata batin mungkin, apakah bisa terlihat khodam yang ada di, atau khodam itu ada apa di sekitar kita gitu mungkin? Ya, kalau memang ada khodamnya sih bisa terlihat khodamnya gitu. Misalnya Ki Wulung punya cemeti ali, kalung kan, khodamnya misalnya harimau gitu kan isinya. Terus ada saya terawang misalnya, ya pasti saya melihatnya gitu, sosoknya ya harimau gitu. Pasti adalah di sekitar area tubuhnya yang mana gitu kan, mendampingi di kiri, kanan, belakang, depan, ya nanti bakal kelihatan gitu. Ya.
Oke, lanjutkan Ki Ulung pertanyaan yang selanjutnya. Oke, kita pertanyaan yang kelima dari Kang Irwan. Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki, saya mau bertanya, apakah saya boleh belajar tenaga dalam dengan Ki Bagus Purwas? Jawabannya boleh. Simpel itu jawabannya, simpel banget. Boleh. Ya udah gitu aja. Boleh. Oke, lanjut lagi kita pertanyaan yang ke-6 dari Kang Arafat. Tanya Ki, apakah ada tata cara tertentu supaya tasbih yang kita gunakan agar bisa atau mampu menyerap dan menyimpan segala energi yang kita wiridkan? Nah, ini menarik nih. Jadi Kang Arafat ya tadi. Kang Arafat misalnya punya tasbih, contoh. Tasbih itu gimana caranya supaya bisa menyerap energi, gitu kan? Sebenarnya semua tasbih itu kalau kita sering menggunakan buat wirid, pokoknya segala aktivitas wirid kita selalu menggunakan tasbih itu, misalnya. Itu secara otomatis nanti dia akan menyerap energi wirid-wirid yang kita baca gitu. Secara otomatis ya, nggak perlu kita niatkan, nggak perlu kita isi, itu secara otomatis pasti sudah ada energinya gitu. Nah, sedangkan media tergantung tasbihnya ya, media tasbihnya itu misalnya batu atau kan ada kan tasbih yang berat-berat itu apa, besi atau magnet itu kan ada. Nah, kita cari media yang mampu menyerap energi positif. Yang bagus itu kan dari kayu sama batu kan yang bagus. Iya. Jadi jangan pakai tasbih, ya bukan jangan sih. Kalau misalnya kita mau menyerap energi ya lebih bagus kita pakai media batu sama kayu gitu, jangan yang plastik. Atau benda misalnya stainless kan ada yang berat-berat, itu apa saya lupa lagi. Atau dari batu kan ada. Itu nanti setiap benda yang kita pakai wirid menggunakan tasbih tersebut, kadar energinya nanti masing-masing itu berbeda gitu. Masing-masing benda itu nanti penyerapannya berbeda. Seperti itu Ki Ulung. Oke. Kita lanjut lagi pertanyaan ke-7 dari Gunawan_Salim. Kang Gunawan Salim, gimana? Cara mendeteksi dan mengobati santet, dan bagaimana cara memagari bila santetnya dikirim terus-menerus? Gimana Ki Bos? Cara mendeteksi santet, cara mengobati santet, terus gimana cara kalau misalnya dikirim santet terus-menerus? Kalau cara mendeteksi santet itu kan sudah pernah saya bahas di waktu itu kan. Kalau nggak salah itu apa sih waktu itu yang pembahasan penyerapan energi ke telur itu kan pernah ya? Pernah. Nanti bisa ini aja, klik aja link yang ada di sini. Di mana? Di sini apa di sini? Itu cara mendeteksi, bukan di sini, di atas. Cara mendeteksi penyakit. Kalau nggak salah ada itu yang terapi telur itu. Nah, sedangkan cara mengobati santet kan juga ada kan pakai media air kan? Ada, ini ada linknya nanti. Nah, sedangkan ini yang terakhir, kalau misalnya santet tersebut dikirim terus-menerus, nah ini yang harus kita ini ya waspadai. Ini harus serius gitu kan, ininya penanganannya harus serius, soalnya kalau kita hanya mengobati sekali saja, nanti kalau dikirim lagi kan harus diobati lagi gitu. Ini kan ada lagi pertanyaannya, memagarinya bagaimana Ki Bagus? Cara memagarinya? Iya. Yang pasti kalau cara memagari itu kita pakai asma-asma yang apa fungsinya untuk pagar memagar. Misalnya ada kan dari asma-asma ilmu hikmah kan banyak. Kita pakai media, bisa menggunakan media apa sih, air putih, bisa kalau langsung ke dalam ini ya, ke badannya langsung bisa kita transfer langsung ke badannya. Tapi kalau kita mau memagari rumahnya, ada Ki Ulung media yang sangat bagus buat pemagaran. Telur angsa. Oh iya. Kalau bahasa Sunda sih dog soang ya. Dog soang.
Telur angsa itu kita pakai 4. Kita pakai 4, kita bacain asma-asma atau ilmu-ilmu untuk pemagaran. Kemudian kita tanam di 4 pojokan. Gitu. Jadi nanti kalau setiap sebulan sekali atau setahun sekali nanti kita bacain lagi asma-asma pemagaran itu untuk mengecas powernya lah istilahnya gitu. Insya Allah nanti kita ya nggak begitu inilah. Kalau ada pagarnya kan nanti ada perisainya kan nggak begitu ini ya kena orangnya gitu. Itu kalau telur itu kalau 4 kan telurnya. Telurnya 4. Lalu itu telur itu lalu dikubur kan? Iya, dikubur di 4 pojok. 4 pojok rumah kita. Iya. Oh, iya. Oke, kita lanjut pertanyaan yang ke-8 dari Kang Kurdi dari Bekasi. Kang Kurdi, apa kabar? Bagaimana caranya membedakan energi jin dan energi Jin dan Jun. energi jin dan energi jin pusaka? Energi jin sama energi pusaka. Nah, energi jin pusaka. Energi jin pusaka. Energi pusaka. Energi pusaka. Energi bukan energi. Oh, energi. Ini dipisah nih. Jadi Ini iya ya. susah bacanya Kang Ki Bulung ini. Jadi bagaimana cara membedakan energi jin sama energi pusaka gitu ya? Iya, betul. Susah ya kalau menggunakan pendeteksian harus diterawang langsung sebenarnya. Tapi kalau menurut saya sih ke energi pusaka itu ya saking kuatnya mungkin jadi ke badan kita itu berbeda Ki Bulung. Seperti ada getaran. Ini saya bahas pusaka dulu ya. Misalnya ada pusaka nih di suatu tempat. Kita baru sampai aja ya belum kita mendekati tempat pusaka itu badan itu udah bergetar hebat sekali. Nah, kalau kita sering mendeteksi, kita sering merasakan energi pusaka, pasti sudah bisa membedakan, wah ini energi pusaka seperti ini gitu. Jadi setiap kali kita ke suatu tempat yang ada pusakanya, pasti kita bakalan tahu. Seperti contoh gini aja, Ki Bulung, misalnya mau pergi kemana ke jalan gitu kan, ada suara teng 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 gitu. Ki Bulung itu perasaannya gimana? Teng 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 teng. Ada kan piring yang buat di piring sama sendok dikentung-kentungin itu kan. Di dalam pikiran Ki Bulung itu apa? Ronda. Tukang bakso. Kang bakso lu pakai piring sih. Ya, jadi kalau kita pergi kemana ada tukang bakso di situ kan kita udah tahu ini tukang bakso deh gitu. Jadi kalau kita udah paham segala sesuatu itu pasti ya kalau udah apalah kan pasti kita bakal tahu sendiri, nggak perlu dideteksi kan. Ya mungkin energi pusaka kita apa energinya kuat, apa energi panas gimana gitu Ki? Ya susah juga Ki, soalnya kan ada banyak, ada yang kuat, ada yang sangat kuat, dan ada yang biasa-biasa aja gitu. Ya. Tapi bukan berarti yang biasa-biasa itu memang sebenarnya kuat, cuma dia itu ada semacam kabutnya gitu. Jadi supaya orang itu yang mendeteksinya itu nggak begitu kerasa. Itu yang pusaka. Terus yang jin ya tadi cara mendeteksi jin. Nah, kalau jin itu, nah ini yang rumit juga ini. Membedakan jin, mana jin? Sebenarnya ada satu lagi, mana jin, mana energi kan? Mana pusaka gitu kan? Ya, lumayan susah juga sih dibahasnya. Ya pokoknya kalau kita mau mendeteksi apapun, kayak kita niat dulu lah. Kita niat di dalam hati dulu. Misalnya nih kita mau mendeteksi jin. Pasti kalau kita niatnya sudah mantep kan, pasti yang kerasa jin aja udah, energi lain nggak akan terasa. Jadi kita lebih baik niat aja dulu kita mau mendeteksi apa. Tapi kalau kita mau mendeteksi pusaka, niatkan dulu mendeteksi pusaka supaya yang terasa itu hanya energi pusaka gitu. Kalau memang ada, kalau nggak ada berarti nggak kerasa apa-apa kan. Begitu Kang Kurdi. Gitu. Lanjut. Oke, Lanjut pertanyaan yang 9 dari Kang Alvin Martin dari Malaysia. Dari Malaysia. Selamat malam. Nak tanya bagaimana kita dapat menilai tahap keilmuan kita pelajari ini seperti peringkat dan sudah siap untuk membantu dan merawat orang lain. Tanya susah juga nih. Ini bahasa Malaysia. Malaysia nih. Ini bahasa Malaysia. Gimana? Jadi merawat itu
mengobati kalau bahasa kita. Oh, mengobati. Gimana sih? Selamat malam. Nak tanya bagaimana kita dapat menilai tahap keilmuan kita pelajari ini membantu dan merawat orang lain. Bagaimana Mungkin merawat. kita dapat mengetahui tingkat keilmuan kita yang kita pelajari ini seperti bingung saya gimana ini. Mungkin yang dia maksud itu misalnya nih, apakah keilmuan kita itu yang kita pelajari itu sudah siap untuk mengobati orang lain? Nah, mungkin seperti itu. Mungkin Yaudah. merawat gitu, merawat bagaimana caranya, mungkin ya, pakai caranya merawat keilmuan kita gitu. Mungkin. Jadi ada keilmuannya, ada keilmuannya nih. Enggak kan, Mungkin. kalau bahasa Malaysia itu Ki, merawat itu mengobati, Oh, mengobati mengobati orang gitu. Oh, Yang saya tahu gitu. ya. Berarti gimana? Ya udah pasti begitu. Saya juga bingung ini bahasa Malaysia. Maaf, Kang Alvin. Jadi mungkin apakah keilmuan kita sudah siap untuk mengobati orang lain? Caranya gimana? Mungkin cara mengetahuinya. Mungkin. Jadi kita nggak perlu ini kan, nggak perlu mengetes apakah keilmuan kita sudah siap mengobati orang lain. Nggak perlu. Kita punya keilmuan. Kalau ada orang yang mau minta diobati, ya udah obati saja, nggak apa-apa. Kita jangan menilai diri kita sendiri atau beranggapan ilmu kita sudah siap belum untuk mengobati orang gitu. Nah, nanti kalau ada orang yang mau minta pengobatan, ya udah dibantu aja dengan keilmuan apapun, nggak perlu bingung pusing-pusing keilmuan kita udah matang belum, ini belum. Justru dengan seringnya dites, dengan seringnya dicoba pengobatan dan praktek-praktek lainnya, membuat keilmuan kita itu semakin terasa, gitu, semakin kuat. Oke, kita lanjut lagi, bagus. Yuk. Kita pertanyaan yang ke-10 dari Ed Muhammad Sopi dari Malaysia lagi nih. Aduh. Bagaimana menyimpan aura atau tenaga dalam kita supaya tidak dikesan orang atau tidak diketahui orang, Oh iya. seolah-olah kosong saja, Ki. Bagus gimana nih? Bagaimana cara menyimpan aura? Jadi menyimpan energi di dalam diri supaya tidak diketahui orang sakti mungkin ya. Mungkin. Kan ada yang misalnya ada orang misalnya Ki Wulung punya ajian apa mempelajari keilmuan. Padahal saya belum kenal nih. Terus pas saya berdekatan langsung ketahuan, nah ini punya tenaga dalam, ini punya. Jadi bagaimana sih supaya tidak kelihatan gitu ya energinya, terlihat seperti orang awam gitu. Gak punya apa-apa mungkin gitu. Kalau caranya sih saya nggak tahu, kurang tahu ya. Tapi ada itu keilmuannya yang untuk menutup aura kita ada. Seolah-olah kita itu seperti orang awam gitu, nggak punya hodam, nggak punya energi, nggak punya keilmuan, ada. Cuman kalau untuk menutup energi atau mengunci supaya tidak diambil orang, sebelum kita wirid, kita baca dulu syahadat 11 kali tahan napas. Dan setelah wiridnya lagi, kita baca lagi syahadat 11 kali tahan napas. Itu untuk mengunci. Tapi kalau untuk menutup energi atau supaya tidak kelihatan orang, itu ada ininya, ada keilmuannya. Ada keilmuannya. Nggak mungkin saya babar di sini kan. Udah gitu aja, Ki. Oke, iya seperti itu aja lah. Oke, pertanyaan yang ke-11 dari Ed Kang Mas Cino. Oke, pertanyaannya gimana? Gimana tata cara melarung atau membuang pusaka atau benda berkhodam? Melarung itu membuang mungkin ya. Ya, membuang. Kalau kata orang Membuang. orang mah, cek golongan orang mah, malidkeun pusaka gitu, dimalidkeun, disolokan, naik dipiceun gitu. Jadi yang mungkin yang si Akang Mas Jino, Mas Jino. yang Mas Jino maksud ini mau ngebuang pusaka ke kali, ada caranya nggak mungkin ya? Mungkin. Sebenarnya itu cukup dengan niat kita aja kan. Misalnya Kang Jino punya pusaka keris, mau dibuang misalnya, kita niat aja dalam hati untuk melepaskan semua energi, semua khasiat, semua hodam yang ada di pusaka ini. Maksudnya untuk memutuskan ikatan batin antara saya
dulu seperti itu dalam hati. Boleh kita membaca istighfar, syahadat, sholawat, nabi, hauqolah dengan bacaan-bacaan surat-surat pendek boleh. Jadi intinya sih untuk memutuskan tali ikatan tersebut gitu. Kalau kita udah merasa yakin sudah terputus ikatan tersebut, boleh kita melarung atau membuang gitu ke kali gitu kan. Ya langsung aja kita buang aja, nggak apa-apa. Oke, kita pertanyaan yang terakhir dari Ki Wulung, mana kopinya Ih, Dari tadi nggak ada kopi nih. Aduh. pengen ngopi sih dulu. Kopinya cuma ada satu. Aduh. Oke, kita bacain aja ya. Yang terakhir dari Kang Rahmat dari Bandung kali ya. Ini terakhir. Iya. Gimana caranya agar dalam setiap kali belajar keilmuan dapat dengan mudah dipelajari atau dikuasai dan tidak gagal terus? Gimana Ki Bagus nih pertanyaan terakhir? Berarti kalau begitu Kang Rahmat ini sudah pernah gagal berarti ya? Iya. Mungkin bukan gagal sih, mungkin dia merasa gagal. Sebenarnya nggak ada orang yang gagal kok kan, karena dalam mempelajari ilmu hikmat, ilmu gaib seperti ini nggak ada yang gagal, cuman belum saatnya gitu. Misalnya Ki Wulung mau mempelajari ilmu untuk membangkitkan mata batin misalnya, sudah puasa, sudah dibukain oleh orang paranormal gitu kan, tapi belum juga terbuka, itu bukan gagal ya, mungkin belum waktunya terbuka kan gitu. Kita mungkin belum menemukan seseorang yang tepat, atau mungkin di dalam diri kita itu masih ada apa coba, masih ada nafsu-nafsu tersembunyi gitu. Masih ada nafsu pengen bisa ini, pengen bisa itu, itu kan. Kebanyakan kan orang, ini kan pertanyaan terakhir ya. Iya. Ya udah saya jawab panjang aja. Ini bagus juga pertanyaannya soalnya. Nah, misalnya Kang Rahmat ini pengen belajar ilmu mata batin, tapi di dalam hatinya itu masih ada, bisa jadi rasa keraguan, ragu terhadap gurunya, ragu terhadap ilmunya, atau bahkan kepada dirinya sendiri gitu. Dan itu juga termasuk salah satu tanda adanya kegagalan atau apa tadi itu, ketidakberhasilan lah gitu ya. Jadi lebih baik kita luruskan dulu niat kita. Ya intinya sih kita mau pelajari ilmu hikmah itu kita niatkan untuk memperbaiki diri. Jangan kita mengejar sebuah khasiat. Jadi kalau bisa ya kita perbaiki diri dulu. Kita bersihkan diri dulu. Apabila di dalam diri kita masih ada apa ya istilahnya hijab-hijab atau masih perlu diruat gitu, sebaiknya diruat dulu, dibuka dulu wadah di dalam dirinya, supaya kedepannya nanti tidak ada kegagalan gitu. Dibuka dulu wadahnya, potensinya, kemampuan spiritualnya dibuka dulu, semua cakranya. Kalau sudah dibuka, barulah kita mempelajari ilmu gitu. Yang pertama yang mungkin yang pertama mungkin niat dulu ya. Kalau nggak ada niat kan gimana gitu. Iya, niat dulu. Kita menurut Ki Wulung ini gimana dari semua pertanyaan tadi? Mungkin ada pesan-pesan dari Ki Wulung yang ingin menyampaikan sesuatu gitu kan. Dari tadi kan cuma membaca aja gitu. Ya udah, kepada Kang Rahmat aja, menurut Ki Wulung gimana? Apakah ini cara mempelajari suatu ilmu supaya tidak gagal gimana? Ini menurut Ki Wulung sepengetahuan gitu. Mungkin dari saya itu niat ya. Niat lurus terus, jangan sampai ada keraguan, nanti niat jangan keragu ya. Terus kalau gagal itu sih sudah biasa. Pasti ada orang, pasti ada kegagalan. Mungkin kegagalan itu sebuah dari keberhasilan. Ih, mantap Kang Rahmat ini pesan-pesannya seperti itu. Terus ada lagi nggak? Udah nggak ada. Oh, berarti apa tadi? Niat lurus, apa? Niatkan lurus. Niat lurus. Niat
niat itu lurus, supaya niat itu suatu apa ya, pembelajaran itu harus niat dari hati Niat gitu. dari hati dulu. Ya. Terus yang kedua tadi apa? Apa sih? Jangan ada keraguan. Keraguan. Nah, yang terakhir apa tadi? Itu udah ada 2. Oh, ada 2. Jadi itu pesan dari Ki Wulung saudara semua. Nah, pokoknya itu ya. Jadi semuanya sudah beres. Udah. Pertanyaannya. Udah. Jadi mungkin ya tadi ya, menurut sepengetahuan kita seperti itu ya. Jadi bukan berarti kita bermaksud menggurui siapapun gitu. Ya kita menjawab dengan sepengetahuan kita aja gitu ya. Udah Ki? Kalau udah aja. Ya udah kalau udah. Ya udah. Ya itu ditutup apa di? Oh iya ditutup ya. Udah, baiklah dulu semua, mungkin cukup sekian aja dulu acara Q&A ya. Q&A kali ini semoga bermanfaat untuk semuanya, terutama kepada para penanya-penanya dari grup WhatsApp sedulur PSF. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk semuanya, dan sedikit besarnya ada inilah buat dorongan gitu ya, buat semangat ke depannya gitu. Baiklah, saya Ki Bagus Purwas. Ki Wulung Gesang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.